udah tadi. Oh. Taruh. Ini adalah pakan daripada udang Paname punya Bapak Hadirin Ya. yang sudah dicampur dengan eco farming ya. Ya. Nah, ini untuk 3 kali pakai Pak ya, sampai sore ya mungkin Pak ya. Ya ini sekali pakai Pak. Sekali pakai. Ini sekali ini tambah sini ini tambah sana. Oh jadi satu ini satu Oh, tambah, satu tambah. satu tambah itu juga satu tambah. Itu tambah sana. Oh 3. Tambah 4. Oke. 4 semua sama Jadi itu. satu kali pakan berapa Pak? Satu 5 kilo. 5 kilo. Bapak tadi pakainya berapa tuh? Berapa ini berapa cc? 2 cc. 2 cc. Oh. Maksudnya dua tutup gitu Dua ya? tutup itu Oh. kita aduk. Oh iya berarti kalau dua tutup sekitar 80 cc Pak. 80 cc ya. Ya kan tutupnya tuh isinya 40 cc. 40 cc kalau tutup itu ya. Iya. Nah itu sekarang ini udah selesai. Oh sekarang ayo Pak kita sambil Kasih direkam. pakan dulu. Iya. Kita pengen tahu perkembangan udangnya. Ini mau di sini dulu. Ya, sini dulu sana. Jam segini banget makan dia jam 7. Itu ya. Jam 7 nanti jam 10 lagi Pak. Jadwalnya. Oh, berarti. Tengah. Sahabat petani Indonesia, petambak Indonesia, ini alat ini kelihatannya kayak mainan anak-anak ya, tapi ini sangat bermanfaat. Ini yang namanya kalau orang sini para petambak namanya anco. Anco ini alat kontrol di mana ketika kita mau kasih pakan udang ini, kita juga untuk kontrol dari sini. Setelah kita pakan, mau ditabur pakan, terakhir ini anco kita isi ya. Isi dengan pakan yang barusan sisanya, baru ini nanti diceburkan ataupun direndam ke bawah. Nanti ditunggu sekitar 2 jam. 2 jam, apabila kita angkat anconya ke atas, habis, berarti pakan yang sekitarnya akan bisa dijadikan ukuran itu habis. Tapi ketika itu anco di dalam anco ini masih tersisa pakanan, berarti menunjukkan udang ini sudah kenyang lah istilahnya. Nah makanya untuk pakan berikutnya bisa dikurangi. Kenapa? Karena pakan yang ada pun belum habis. Begitu saja. Terima kasih. Baik petani Indonesia, inilah pengalaman dari petambak yang di Pasena, Lampung Utara. Anco ini sangat membantu untuk mengurangi BO katanya. BO itu ternyata biaya operasional, terutama biaya pakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah inilah cara pemberian pakan udang ya yang dilakukan oleh Bapak Hadirin di tambak di Pasena ya, Lampung Utara. Ya begini cara pemberiannya. Yang Bapak lakukan itu sebagai kontrol Pak ya, artinya untuk mengecek apakah makanan tadi sudah dimakan habis atau tidak. Itu bisa dilihat dari yang namanya alatnya anco Pak ya. Itu menaruhkan pakan di anco direndam. Nanti kalau diangkat mamanya habis, berarti sana pun ikut habis ya Pak ya? Nanti kalau habis ditambah lagi. Tambah lagi. Kalau nggak habis dikurangi. Oke ya, jadi itu namanya anco. Jo. Wah, luar Jadi biasa. nggak meleset kok, nggak meleset. Nggak meleset ya? Ya. Yang penting jadwal pemberian
nilainya tepat. Tepat. Angkat ininya harus tepat. Tepat ya. Ini kalau tadi barusan ancol itu ditaruh jam sekarang lah. Nanti Jam dicek 7. lagi jam berapa Pak? Nanti jam 9 Jam 9 ya. baru diangkat. Dicek apakah habis. Habis apa enggak? Oke. Kalau habis Berarti tambah. yang lain kemakan juga dan tambah lagi. Jadi selang berapa lama dalam satu hari? Jam 9 dicek. Nanti kalau habis dikasih lagi jam berapa? Kasih pakan lagi jam 11. Jam 11. 11 ancol lagi. Ancol lagi. Angkat nanti jam 1. Jam 1. Jam 1 kalau habis enggaknya diangkat jam 1. Kalau misalnya seandainya tidak habis Pak. Tapi Misalnya. dikurangin. Jadi untuk yang berikutnya dikurangin. Makanya dikurangin. Kurangin. Berarti menunjukkan udang itu sudah tidak banyak makan udah, dulu udah cukup gitu. lah, Ya gitu. sudah cukup begitu. Nanti pakan lagi jam 5. Jam 5 sore. Heeh. Ngangkatnya jam ini tambah 2 jam. Iya, iya. Jam 7 malam berangkat lagi. Ya terusnya begitu perputarannya. Ya. Iya Pak, kemarin kan Bapak ngikut acara saya. Heeh. Gambaran untuk pemakaian eco farming ini sudah jelas belum Pak kira-kira kemarin cara-caranya? Boleh diulangi, Bapak bisa sampaikan ulang ke saya. Pertamanya harus Bapak dulu Pak untuk Disemprotkan. untuk dasar ya Pak ya. Dasar, Kalau untuk- ini sudah dipanen. Untuk persiapan itu kan membutuhkan satu wadah itu ya untuk Kalau dasar. ya Dasar. untuk dasar ini luasnya ini Ya. kurang lebih sekitar 2000 meter persegi Pak ada ya. Ya. Habisnya 50 kali 40 berarti kan 2000. Iya, jadi ini hitungannya kalau untuk luas tambak seluas ini satu tambak ini 2000 meter butuh satu tuh Pak. Satu tuh itu dialirkan ya Pak ya. Dengan menggunakan air kelapa atau air biasa juga boleh, air tebu juga boleh. Mana yang enak? Tapi kalau saran saya yang lebih baik dengan air kelapa atau air tebu. Lebih bagus itu. Nanti disemprotkan di dasar, biarkan dulu sampai kurang lebih 3 sampai 5 hari. Nah, nanti baru Bapak masukkan airnya. Ya. Nah, setelah dimasukkan airnya, kita tunggu dulu Pak sampai 5 sampai 1 minggu. Baru kita taburkan namanya benur udang. Nah, disitulah nanti kita juga boleh Pak pakai ancol. Maksudnya ngecek aja Pak, karena yang sudah pengalaman yang di petambak yang lainnya dalam 1 minggu itu ketika setelah disemprot dasar itu tumbuh plankton Pak. Plankton itu makan pakan alami dari ikan ataupun udang. Nah, harapan kami nanti ke depan nih Pak, setelah Bapak mengenal eco farming, nah, lahan tambak itu akan tetap terpelihara subur Pak. Terus air yang ada ini kan ini tidak disalin Pak sampai selesai kan? Apa disalin juga? Disalin. Berapa kali? Kalau 2 hari sekali masih ada Dari sana? itu kan untuk pemasukan air dari ini. Iya maksudnya itu penggantian air berapa minggu kali? Saya kadang-kadang 2 hari. 2 hari dan Penambahan. Oh penambahan saja bila berkurang debitnya ya? Nah, debitnya kurang, habis kan karena bocor Pak ya. Betul betul. Jadi kita tambah, balikin ke semula itu. Ya. Jadi saya kembali lagi kepada praktek penggunaan eco farming. Pertama dasar udah paham ya Pak ya. Yang kedua itu untuk memelihara supaya air itu tetap berkualitas. Ya tadi selain masuk air yang baru kalau kurang ketinggiannya, tapi tidak juga di sini yang namanya air itu kan proses di sini akan berubah ya Pak ya. Tapi di sini supaya kualitas tetap terjaga, makanya ada pengaplikasian namanya untuk memelihara air ya. Itu dilakukan 5 hari sekali Pak ya. 5 hari. Paling cepatnya 4 hari, paling lambatnya 6 hari. Kita ambil tanggal 5 hari. Jadi dalam ukuran seperti ini Pak, itu cukup bekas tutupnya tuh Pak. Maksudnya kan di dalam kan COVID kan eco farming kan ada tutupnya. Nah iya yaitu 40 mili. Ini cukup sekali Pak. Sekali pemberian. Sekali pemberian. Bapak mau sistem di apa semprot atau mau di apa dikocor silahkan, yang penting itu merata Pak ya. Itu berapa kali kalau seandainya Bapak ini udang Panama ini jangka waktu panen dari 50 hari ya misalnya Pak ya. Yang mudah-mudahan kalau dengan ini nggak sampai 50 hari mencapai target ya kan. Alhamdulillah mudah-mudahan. Nah itu paling tidak penyemprotan air itu dalam hitungan 5 hari sekali ya, berarti 10 kali Pak sampai selesai.
berarti ada 10 kali dikali ukuran tutupnya itu kan 40, jadi 400 mili itu untuk kusut air. Nah kalau pakan yang baru saya praktekkan itu kan untuk satu kali pakai satu ini ya Pak ya, ember ini 5 kilo ya. Nah itu dilarutkannya sekitar 12 cc Pak, 12 cc, atau itu yang satu tutup dibagi 3 ya, kita paham ya Pak ya. Pak itu gini ya, Ya silakan Pak. yang banyak masalah ini kan di sini kemarin nggak ditanyakan ini kemarin dalam pertemuan ya, itu apa itu telek putih itu, udang kan banyak telek putih yang ngambang itu. Iya. Itu di sini di Pasena ya, khususnya itu banyak masalah yang timbul seperti itu. Jadi menangani itu kebanyakan sedikit agak susah. Jadi satu udangnya nggak mau makan ya. Terus itu ciri-cirinya dia naiknya ke permukaan itu warnanya putih. Udang ini. Tai udang tadi kotorannya. Oh jadi intinya bermasalah di dalam proses perut. pencernaannya. Kalau orang mah kena diare ya Pak ya. Lah gitu. Ya. Benar-benar. Jadi begini Pak, itu kan jenis penyakit yang biasa menyerang di tambak Bapak yang pada umumnya di sinilah ya. Benar. Nah, insya Allah Bapak, kami dengan penuh keyakinan ya bahwa eco farming ini bisa menjawab, karena pemberian pakan tadi, terus pemeliharaan air, termasuk buat dasar, itu semua itu tujuannya Pak supaya ikan ataupun udang yang Bapak kelola ini akan sehat Pak, imunitasnya makin kuat ya. Ini yang paling penting Pak, ketika kita seperti Bapak nih main tambak, di awal yang menjadi masalah itu sebenarnya tingkat kematian Pak, baik itu penyebabnya sakit, penyakit dan sebagainya. Yang sudah pengalaman di Sulawesi, di mana-mana, alhamdulillah dengan eco farming ini tingkat kematian benur itu rendah sekali Pak. Termasuk mudah-mudahan yang tadi penyakit yang dikatakan penyakit telak apa nama istilahnya Pak? Apa? Telek. Telak apa namanya? Itu kan akibat dari bakteri jahat Pak, yang namanya biasanya itu namanya E. coli Pak. Nah alhamdulillah kami punya produk Pak, yaitu eco farming itu secara uji lab itu aman dari bakteri jahat, baik E. coli maupun salmonella. Nah disinilah insya Allah bakteri jahat itu akan berperang nanti dengan bakteri yang ada di eco farming. Harapan kami ke depan masalah yang tadi penyakit telek putih atau istilahnya udang itu menjadi ya ujung-ujungnya mati sih Pak ya. Iya. Ya mudah-mudahan itu bisa teratasi. Itu harapan kami. Karena berangkatnya itu dari makanan yang sehat, kualitas airnya yang bagus, tanahnya pun terpelihara dengan baik, kesuburannya insya Allah ininya akan lebih baik lagi hasil Pak. Ya. Ini saya lihat ya, biar Bapak. Inilah. Ini 1 bulan ini Pak. 1 bulan Pak, boleh Pak. Itu aja nggak apa-apa. Atas aja nih. Bulan ini. Wow. Sekali nih 1 bulan. Di 1 bulan. Heeh. Ini lagi dimakan Pak ya? Iya, mau dimakan. Makanya ya ini nggak apa-apa, namanya uji kita ini aja. Ya, luar biasa nih Pak Hadir ini sudah punya metode sendiri bagaimana mengontrol pakan itu sehemat mungkin. Makanya digunakan namanya alatnya anco gitu ya. Yang paling pokok di budidaya ya ini Pak. Anco ya. Kalau di budidaya anconya jam pakannya nggak tepat, ngangkat anconya nggak tepat, itu akan lari. Itu akan lari BO-nya, SR-nya itu. Jadi nggak ketemu gitu. Ya. Jadi nggak ketemu daripada modal. Ya. Boleh Pak sedikit ceritakan pengalaman Bapak di tambak ini, nanti bisa membantu pada petambak yang baru maupun di mana di Indonesia. Pengen tahu gambaran Bapak ini kan satu keluarga ya Pak ya. Ya. Ini kan di Pasena ini satu keluarga dapat 2 ya Pak ya. Artinya punya dua tambak ya. Dua tambak. Nah sebagai awal untuk supaya kita mengetahui, mohon maaf Pak, bukan berarti kita pengen tahu dapur Bapak, paling tidak buat gambaran saja bahwa selama Bapak mulai dari awal menanam misalnya tambak udang
sampai panen itu bisa disampaikan Pak, mulai dari biayanya, perawatannya dan lain sebagainya, itu berapa sih Bapak yang bisa dapatkan keuntungannya? Silakan Pak. Oh, jadi Baik pakannya berapa Iya. habisnya gitu? jadi yang sudah kita tebar satu tambak ini ya, dua tambak. Dua tambak ini. Itu 100.000. 100.000, Bagi dua ya, artinya 50.000. 50.000. Ininya bibitnya, Bibitnya. telurnya ya. telurnya. Ya, terus Jadi ini simpel aja lah ya. ya simpelnya aja. Jadi setelah kita panen, biasanya itu jadi panen itu biasanya itu enggak kurang lebih sekitar 1 ton 2 kintalan. Untuk satu tambak ini? 2 tambak. 1 ton 2 kintal, berarti 6 kintalan ya Pak ya? Karena udangnya di sini kan rata-rata yang ada panen sering standar. Ya. 64. 64 1 kilo. Ya. Iya. Jadi 1 ton 2 kintal itu hitung-hitung sama potong BO. Sekitar BO-nya itu di operasionalnya itu hampir setengahnya dapatnya. Hampir setengah. Setengahnya Dari modal. modal. Kalau modal keseluruhan boleh tahu Pak berapa dari 2 tambak ini? 2 tambak ini ya. Kemarin itu yang sudah itu modal Rutin Pak ya, modal rutin ya. 100.000 itu modalnya sekitar 30 juta. 30 juta. Itu 2 tambak. Dapatnya itu mendekati hampir 70-an, bahkan lebih 70-an. dikit lah. Makanya anggap 50-50 gitu. Oke, jadi intinya Bapak yang sudah melakukan ini dengan modal operasional atau BO ya, 2 tambak kurang lebih sekitar 30, berarti 1 Iya. tambaknya 15 ya Pak ya. 15. Dengan hasil yang sudah mencapai rata-rata 7-an juta lah gitu. ya, bentar Pak, 6 kintal ya, atau ini 6 kintal jadi 1 ton 2 kintal dengan harga yang katakanlah normal berapa? 65 ya? 65 sekarang. 65 dan didapat kurang lebih sekitar 70 juta untuk 2 kolam. Jadi di sini udah jelas keuntungannya sudah hampir 100% ya Pak, dari modalnya maksudnya. Modalnya kan 30 juta, hasilnya 70-an ya kurang lebih. Nah, mudah-mudahan ini jadi harapan baru Pak. Kita sebetulnya tidak ingin mengubah pola yang sudah ada, cuma sedikit memodifikasi bagaimana tata cara penggunaan eco farming di tambak yang sudah dilakukan di tempat yang lain. Pertama ada perubahan dari perkembangan udang. Bapak bisa cek nantilah perbandingannya seperti apa. Nanti hasilnya pun bisa dilihat juga berapa persen kenaikannya. Dan mudah-mudahan nanti dari sini harapan kami udang yang semalam juga sempat dibicarakan dengan Bapak yang pernah ini ya, apa namanya, katanya udang di kita ini sulit diterima di pasaran internasional katanya. Dikarenakan masih mengandung bahan kimia kan. Ya Bapak biasanya pakai urea ya. Aku kalau obat-obatan kimia secara pribadi Nggak pakai. Bapak dari dulu nggak pakai. Nah, insya Allah di sini sebetulnya untuk pola dasar yang tadi waktu pertemuan dilakukan itu tujuannya untuk kesuburan tambak. Nah, pada umumnya petambak itu menggunakan pupuk kimia Pak. Tapi alhamdulillah kalau Bapak dari awal sudah dia menggunakan, artinya tidak kaget lah ya. Nah, di sini juga kita menggunakan eco farming ini. Insya Allah Pak, yang kita inginkan bahwa produk dari hasil budidaya Bapak tambak ini udangnya udang yang sehat, udang yang memang boleh dikatakan yang organik ya Pak ya, artinya tanpa bahan kimia seperti itu. Oke Pak, kebetulan kita pagi ini juga ada tamu istimewa kita nih Pak Rudi. Mangga Pak, silakan Pak bergabung aja Pak. Oh iya. Kita lagi liputan pagi. Assalamualaikum Pak Rudi. Kita bisa berjumpa di sini bersama karena memang kita juga dalam rangka kunjungan ke petambak Lampung Utara di Pasena ini. Kebetulan Pak hadirin ini sudah kami tadi ngobrol bincang-bincang, barangkali Bapak yang dari Makassar mungkin ingin memberikan sedikit kesan lah ataupun ngobrol-ngobrol sebentar dengan Pak hadirin. Kalau kami bisa dilakukan, silakan Pak. Jadi makasih banyak pagi. Selamat pagi Pak. Ini udangnya sudah usia berapa Pak ini? ini 30 hari. 30 hari Pak ya. Size sudah berapa sekarang? Kurang lebih sekitar 5 gram kurang lebih. Umur setengah bulan ya, 1 bulan. 1 bulan 5 gram. Itu selama 1 bulan Pak ya. Jadi itu rutin. Jadi panen kemarin Pak sama dengan sekarang ini. Aku setiap perlakuan sama terus, tidak ada perubahan. Artinya
kita disiplin lah, harus disiplin. Budaya itu sama, pun keberhasilan disiplin, waktu disiplin, segala-galanya, artinya pelaksanaan di lapangannya disiplin. Memang alhamdulillah selama ini saya ya dikategorikan, menurut rekan sini bukan sombong Pak ya. Iya. Alhamdulillah saya dikategorikan sukses gitu loh. Yaitu alhamdulillah ya, doa teman-teman semua, Iya. itu semua dari hasil itu cuma yang memberikan dari hasil rezeki dari Allah. Cuma kita hanya berikhtiar lah. Iya, iya betul kan. Jadi gini Pak, ini saya dari Sulawesi Pak kebetulan mau berbagi pengalaman Pak ini. Jadi dari aplikasi yang kami lakukan di Sulawesi itu dengan menggunakan ekofarming dengan ekofit itu, alhamdulillah menurut orang yang di sana Pak, menurut orang Sulawesi itu mereka mengatakan itu berhasil Pak. Iya, karena keberhasilan itu dia melihat dari tingkat perkembangan udang dengan penyakit Pak. Nah, tingkat perkembangan udang itu setiap harinya itu rata-rata dirata-ratakan Pak, setelah kita menggunakan ekofarming dengan ekofit itu selama kurang lebih 2 minggu Pak, itu kita kontrol setiap minggunya. Nah, dari hasil akumulasi kita rata-ratakan itu Pak, satu harinya itu diperkirakan Pak ya sekitar 0,04 oz setiap hari perkembangan itu. Setelah kita melakukan aplikasi ekofit maupun ekofarming itu dari awal sampai 2 minggu. Iya. Jadi hitungan sampai 2 minggu itu kalkulasinya 0,04 oz per harinya. Dan di sana Pak untuk penghematan pakannya itu luar biasa, karena ketika pengaplikasian pertama itu kan terbantu dari pakan alami yaitu plankton Pak. Banyak tumbuh plankton sehingga para petambak di sana itu merasa terbantu. Nah, merasa terbantu dengan adanya ekofarming ini karena mengurangi biaya daripada untuk pakannya Pak, seperti itu. Nah, ini kalau boleh tahu Pak udang apa ini? Panami ya. Kalau yang kemarin itu di sana udang minggu. Tapi udah dulu pernah di sini. Zaman Salim itu memang cuman begitu udah masa peralihan Pak ya. Iya. Terus kita sekarang ngambil Panami, semuanya Panami enggak ada yang gitu. Karena umurnya lebih kalau itu mungkin menurut teman ya kita juga semua umurnya lebih panjang, makanya secara ekonomis perputaran ini kan waktunya lama Pak ya. Jadi kita kan kelamaan nunggu hasil lah gitu, mungkin makanya rata-rata diambil Panami. Tapi itu rata-rata di sini dulu Pak. Kalau dia udah minggu, panennya itu berapa lama di sini? Di sini dulu ya, itu mulai tebar benur itu 4 bulan, yang sudah itu size-nya itu 30, itu rata-rata Pak, hampir 30 atau 30 ekor dalam satu kilo ya, size itu. Jadi yang malam muda jadi hampir standarnya seperti itu, tarik benang standar seperti itu. Dan panen size-nya standar 30 ekor. Nah, kalau Panami yang kami lakukan aplikasi di Kabupaten Pindrang itu Pak, itu hitungan 2 bulan 28 hari Pak. Ya. Itu saya timbang itu Pak, setelah saya timbang itu rata-rata ada yang 10 ekor itu Pak dalam 1 kilo. Paling tapi kebanyakan 10 ekor sih dalam 1 kilonya, dan ada juga yang 12 ekor dalam 1 kilonya. Nah, saya katakan ini luar biasa ini Pak. Ya, mungkin juga semua petambak mengatakan seperti itu Pak, karena dengan Panami 2 bulan itu Pak, luar biasa Pak. Iya. 2 bulan dan rasanya Panami itu kan kebetulan saya dikasih Pak, itu saya dikasih Udangnya ya. udangnya. Jadi rasanya itu Pak, kan biasa kalau kita makan udang itu kayak gatal gitu loh Pak. Ada gata-gatanya. Iya, ada gata-gatanya. Nah, setelah saya dikasih udang ini tidak ada Pak. Tidak ada sama sekali. Iya. Itu ya. Iya, nggak ada Pak sama sekali, atau nggak ada tai-tai apa yang nggak ada Pak, bersih Pak, bersih. Jadi saya katakan ini kalau semua penambak menggunakan ekofit ini saya rasa ini kualitasnya Pak Haji itu udah ekspor Pak. Iya. Iya. Bisa lolos lah ya. Bisa lolos lah Pak. Bisa lolos iya. Karena beda Pak, beda
Jadi ada beberapa tambak di sana. Memang kita aplikasi awalnya itu kita ada yang satu tambak itu khusus menggunakan EcoFit eco farming, satunya tidak Pak. Nah kita coba rasanya ini udang, memang beda Pak, beda sekali, beda rasanya. Iya. Ya kalau di sini Pak Haji, luar biasa. Tambak ini sangat Berapa luasnya Pak? 16.000 hektar. 6.000 hektar. 16.000 hektar ini dulu sekitar 9.000 penduduk. Ya, Artinya kalau dikali 2 itu berapa? kali 2. Satu 16.000, orang kan Pak. satu orang kan punya 2 tempat. Ya, Dua dua kolam. tambak, 2 kolam. Iya, Itu jumlahnya ada 9.000 9.000. Berarti 18. Ya 18. Ya, 18.000 tambah. 18.000 tambak. Ya. Tinggal dikali satu tambaknya 2.000 Pak. Itu udah kelihatan tuh omsetnya berapa Pak. Luar biasa Pak. Nah, pengalaman selama ini Pak, Harapan saya dengan adanya program eco farming ini benar-benar sangat untuk dibuktikan tuh, dengan betul-betul dibuktikan supaya kita coba ini dipraktekkan di lapangan, betul-betul orang itu akan tertarik, akan Betul. bener loh, obat ini memang benar bisa dipakai untuk di wilayah pertama kali dipakai. Dengan sendirinya obat itu udah kemarin Bapak sampaikan ya, teman-teman nyampaikan kan, itu nanti dengan sendirinya orang itu akan nyari obat itu dengan sendirinya, nggak perlu ini. Atau banyak cerita ya Nggak Pak ya. banyak cerita di sini Pak. Akan lihat langsung bukti dan di situ akan mencari. Seperti itulah. nah ini pengalaman Bapak ini selama penambak ini sekarang berapa ekor ini Pak? Ini kemarin 75.000 barang. Saya naikkan. Kemarin kan 50, saya naikkan tambah lagi. Jadi 150 bagi 2, jadi 75. Nah biasanya pengalaman yang kemarin itu Pak yang Bapak alami itu tingkat kematiannya yang berlalu Pak ya, itu kalau dengan kapasitas bibit seperti itu banyaknya Pak, berapa persen biasa tingkat kematiannya Pak? Rata-rata hampir sekitar 50 sampai 60% tingkat kematian. Itu dikarenakan kenapa Pak? Jelas ya nggak tahu ya. Cuaca ya Pak. Bisa jadi cuaca, Penyakit. bisa jadi Penyakit. penyakit ya. Jadi seperti itu kebanyakan itu di pasien ini sistem pengolah betul seperti yang tadi ya. Memang pengolahan tambaknya yang Masih belum maksimal ya Pak. Saya nggak pernah gunakan perlu Pak. diperhatikan. Ini apa ya? Hah? Ini nggak pernah pakai Pak. enggak. Kalau Bapak betul nggak pakai ya. Kalau yang lain nggak tahu mungkin Aku pakai. malah pace kadang untuk pace itu. Saya gunakan kadang untuk pace itu. Daun Bau mengkudu. itu kan bau, kuahnya kan bau apa itu? Ya. Oh iya Pak, kemarin kan semalam sama Pak siapa ya yang berdua itu, yang pengurus itu. Pak Putu. Iya iya. Pak Putu. Pak Putu. Ah. Nah itu kan dia nanya masalahnya di awal tuh kan ada keong ya. Iya iya. Ah. Nah keong bisa aja Pak. Tadi Bapak bilang apa daun apa? Ada anu apa? Buah pace. Buah pace. Kalau ada juga daun ini Pak, daun sembung bisa, akar tuba bisa. Itu yang alami Pak. Itu Bapak cukup nanti dicacah, cukup di blender kayak jus, kita lakukan catukan dengan EcoFit atau eco farming. Itu luar biasa. Artinya di situ namanya Bapak bikin pestisida nabati khusus untuk keong. Bapak kalau misalnya kadang ada ya semalam tuh Pak boleh nggak pakai obat yang sudah di toko misalnya kayak bentan atau samponet. Wah Pak kami bukan berarti mengatakan boleh dan tidak. Masalahnya itu kalau bahasa medis itu kontraindikasi ya. Artinya kita nggak boleh dengan kimia karena sayang Pak bakteri yang sudah kita siapkan di EcoFit maupun eco farming yang dimana posisinya untuk menjadikan tambak sebagai subur juga pakan ikan jadi hemat itu bakterinya jadi prebiotik itu akan mati nantinya Pak karena itu gitu. Makanya tolong ke depan ini kan sekedar mengubah sedikit pola saja sebetulnya kan bagaimana yang tadinya pakai obat-obat kimia ataupun dengan pupuk kimia kita beralih dengan menggunakan bahan organik ya kan. Untuk pengobatannya silakan nanti Bapak sudah Terakhir saya dari petambak pasien khususnya Semawati lah itu mengucapkan banyak terima kasih pada bapak-bapak sekalian yang ikut membawa program ini. Mudah-mudahan ini lebih sukses, lebih maju yang kami harapkan di sini semua. Itu intinya seperti itu. Apapun alasannya, memang dari kemarin rekan-rekan semua di sini Pak itu perlu dicobakan atau dipraktekkan langsung
seperti itu. Memang kita butuh butuh bukti dari jawaban nanti setelah dibuktikan, dipraktekkan itulah jawaban yang betul berarti ini meyakinkan. Makanya kemarin ya itu wajar orang banyak Pak ya. Ya. Pertanyaannya begini ya biasa. Pastilah Pak, sesuatu yang menarik Iya. pasti ada pertanyaan. Justru yang tidak ada pertanyaan jangan-jangan tidak menarik gitu kan. Ya, memang alhamdulillah Pak kemarin termasuk hidup lah. Ya, Bilang sengaja memang Pak, saya Hidup. bagaimana supaya Yang ada pusing, hubungan komunikasi antara yang kita pusing dengan itu ini. kita musyawarah, nggak ada hidup, cuman mendengar, ini repot. Jadi Iya, kalau itu ada nggak respon, bagus, ada. nggak bagus. Memang seperti itu yang salah. Itu kalau ini Pak, itu kan biro budidaya kemarin kan udahlah kita nggak usah perlu orang banyak. Kita aja mau waktunya aja kan ketua UB-nya aja. Jadi nggak usah banyaklah repot nanti ya udah. Kalau mau dikumpul Pak nggak muat nih, udah ini Pak. Jujur aja nggak muat. Iyalah, tadi Bapak bilang semuanya ada 9.000 kakak. Dikumpulin Pak Rudi. Masya Allah. Ini Pak, planning berikutnya nanti Pak saya Pak Haji tolong ya Pak Haji secara global lah kasih, secara global jangan setengah-setengah. Ya siap. Pak. Artinya kalau memang ini produk ini satu periode nanti kita bagus ya, kita meeting akbar Pak Haji. Di Oke. desa Panen, akbar ini bahasanya akbar. panen apa namanya? Panen raya. Ah, ya? panen perdana, raya itu. panen Panen perdana nanti di kita di sini. Ya, Ya. perapa perdana. Nah, panen itu nanti kan harus bicara sendiri di situ. Oke. Pak ini yang kita bina Bapak ini dulu obat kita begini kan seperti apa ya? Ya, siap. Silakan sampai ngomong kan. Nah, Jadi dia yang kesan-pesannya bicara. seperti apa? Betul. Itu insya Allah Pak. Nanti bukan sekup satu desa bahkan 8 desa. Udah. Dan beliau kemarin Pak Lurah juga sambutannya luar biasa ya. Kita kemarin itu hanya menyambungkan kata Pak Lurah itu ibarat sebuah harapan, Iya. secerca harapan eco farming ini bisa menjadikan satu solusi buat petambak. Di sisi lain kami datangi dengan penuh keyakinan ya Pak Rudi ya. Kita sambungkan antara keyakinan dan harapan menyatu menjadi sinergi nantinya. Dengan Pak. perjuangan Pak Ya, Haji yang luar perjuangan yang biasa. luar biasa. Mulai dari pesawat Pak sampai perjalanan ke sini tuh Iya. luar biasa Pak. Ya betul. Memang ya ini jalannya diukir Pak Rudi di sini. Makanya saya bilang kemarin Pak, kita datang di sini tuh Pak bukan niat untuk dagang Pak, bukan. Tapi bagaimana caranya kita bisa memberikan solusi buat para petani di sini dengan menggunakan eco farming ini yang pengalaman yang kami dapatkan itu Pak. Insya Allah saya berharap sih Pak, mudah-mudahan apa yang apa yang kami lalui di Sulawesi itu bisa kami terapkan di sini. Dan mudah-mudahan ini menjadi bisa solusi Pak. Minimal menekan angka kematian daripada bibit yang kita tabur itu Pak. Dan insya Allah lah ya otomatis kalau misalkan menggunakan eco bit dengan eco farming ini luar biasa lah Pak. Nanti lah kita lihat sama-sama lah Pak ya. Memang bagusnya gini loh Pak Rudi. Bagusnya sih yang sudah kita praktekkan ini bagusnya sih menurut saya itu harus didampingi lagi. Ya nanti kan kami sudah tugaskan ya Pak ya. Didampingi. Nggak apa-apa satu panen lah udah namanya memang kalau ini meledak salah. Kalau namanya apa aja ya tambah kan sibuk nih ya pikirannya gue banyak lah bos. Jadi kalau dampingin kan ini Pak datengin terus saja jangan bosan-bosan gitu. Insya Allah ya. Dan ada di situ jadi antara obat ini cara pemakaian dan pemberian itu sangat tepat. Sangat tepat nggak meleset. Jadi ini jatah satu periode harusnya cukup. Nah, waduh Pak, obatnya nggak habis dan kasih kan sia-sia gitu Pak Haji. Maaf Pak Haji. Oke Pak Rudi, Pak Hadirin, ya kita sudah bincang-bincang tentang usaha tambak. Insya Allah perjuangan kami yang melelahkan ini menjadi lillah Pak Nabi. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semata untuk memakmurkan para petambak di sini. Kalau eco farming kan Bapak sudah tahu kan namanya ya lahan subur petani makmur. Nah kalau eco feed itu bagaimana ternak itu sehat, pakan jadi hemat. Saya kira itu ya Pak Rudi ya. Terima kasih Pak Rudi, kita sama-sama berjuang demi nasib para petambak dan petani Indonesia biar tersenyum nantinya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video YouTube saya, Haji Mak Munir Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dan
dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya agar video ini terus berkembang dan bermanfaat. Salam petani cerdas, eco farming, lahan subur, petani makmur.